Baik, kita lanjut ke menu-menu yang lainnya ya. Saya akan jelaskan tentang menu yang ada di menu sinkronisasi data. Di menu sinkronisasi data ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu sasaran kegiatan, yang kedua indikator kegiatan, yang ketiga anggaran perjanjian kinerja, yang keempat rencana perjanjian kinerja, yang kelima data komponen, dan yang keenam adalah menu rencana aksi. Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Menu sasaran kegiatan, klik. Nah, menu ini adalah menu untuk menampilkan nomenklatur sasaran kegiatan yang bersumber dari Renja. Dan nomenklatur ini akan kita jadikan sebagai nomenklatur sasaran di dokumen perjanjian kinerja. Tugas Anda adalah memastikan bahwa nomenklatur sasaran sesuai dengan nomenklatur yang ada di dokumen perjanjian kinerja. Apabila dirasa nomenklatur ini tidak sesuai dengan yang ada di dokumen perjanjian kinerja, selanjutnya ada tombol edit. Fungsi tombol edit ini adalah untuk memastikan nomenklatur yang ada di aplikasi sesuai dengan dokumen yang ada di perjanjian kinerja. Anda edit, kemudian Anda simpan. Begitupun juga apabila nomenklaturnya tidak ada di daftar sasaran kegiatan ini, maka tugas Anda selanjutnya adalah menambah nomenklatur sasaran baru dengan cara klik Add Sasaran. Kemudian Anda masukkan nomenklatur yang baru sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, kemudian simpan. Baik, selanjutnya adalah menu sinkronisasi data indikator kinerja. Menu indikator kinerja ini untuk memastikan indikator-indikator yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja semuanya tampil. Pastikan baik nomenklatur, satuan, dan target sama seperti yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja. Apabila masih ada nomenklatur ataupun target dan satuan yang berbeda, bisa melakukan perubahan dengan mengklik tombol edit. Tampil nomenklatur yang dimaksud, kemudian sesuaikan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja, baik nomenklaturnya, satuannya, ataupun targetnya. Dan apabila masih ada tambahan indikator kinerja yang diperjanjikan dan tidak muncul di nomenklatur yang ada, maka Anda klik tombol Add Data Indicator. Tombol ini berfungsi untuk menambahkan nomenklatur indikator yang belum tersedia. Pilih sasarannya, kemudian diketikkan nama nomenklatur indikatornya. Satuannya apa, kemudian isi juga targetnya. Setelah itu klik simpan. Kita lanjutkan dengan menu selanjutnya, yaitu sinkronisasi data, menu anggaran perjanjian kinerja. Menu anggaran perjanjian kinerja
berfungsi untuk memetakan anggaran terhadap indikator yang diperjanjikan. Tampilannya seperti ini. Sasaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, nomenklatur kegiatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, begitupun juga dengan target dan satuan. Pada awalnya, posisi pagu ini adalah kosong. Tugas Anda memetakan indikator ini terhadap dukungan kegiatan yang ada di dokumen RKKL. Caranya adalah klik kegiatan pendukung. Nah, ketika diklik kegiatan pendukung, akan tampil struktur anggaran berdasarkan dokumen RKKL. Apabila tampilan anggaran ini tidak muncul, ada beberapa yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah upload dokumen RKKL. Setelah muncul seperti ini, tugas Anda adalah memetakan indikator yang diperjanjikan ini terhadap dukungan kegiatan anggarannya. Caranya adalah klik seperti ini di level subkomponen yang subkomponen ini mendukung indikator yang diperjanjikan. Setelah dirasa cukup kegiatan pendukungnya, maka klik simpan. Begitupun juga apabila terjadi kesalahan pemilihan. Maka yang Anda lakukan adalah klik kegiatan pendukung, kemudian Anda mengancek. Nah, ini ya contohnya yang sudah tercentang ternyata salah. Tugas selanjutnya adalah diancek apabila kegiatan ini salah dalam mendukung indikator yang diperjanjikan, kemudian klik simpan. Lakukan terhadap semua indikator yang diperjanjikan sampai semua indikator ini pagunya muncul. Selanjutnya adalah menu rencana perjanjian kinerja. Nah, klik menu rencana perjanjian kinerja. Nanti akan tampil seperti ini. Sasaran, nomenklatur kegiatan, target, satuan. Data-data ini berdasarkan dokumen perjanjian kinerja. Pagu ini akan muncul apabila Anda sudah melakukan pemetaan di menu anggaran perjanjian kinerja. Apabila masih kosong, lakukan terlebih dahulu pemetaan anggaran perjanjian kinerja. Sedangkan rencana keuangan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 ini akan otomatis muncul ketika Anda melakukan impor SAS, import dari data sakti. Maka data rencana keuangan atau penarikan keuangan per triwulan akan muncul. Data ini diambil dari lampiran 3 DIPA. Sedangkan tugas Anda adalah mengisi rencana kinerja TW1, TW2, TW3, dan TW4. Klik tombol edit. Isi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Prediksi capaian ini sesuai dengan lampiran yang ada di dokumen perjanjian kinerja. Isi, kemudian klik simpan. Selanjutnya, menu sinkronisasi data, kemudian data komponen.
Pada menu ini Anda diminta untuk melengkapi target satuan, jenis komponen, mekanisme pelaksanaan, dan jenis pemanfaatan setiap komponen. Caranya adalah klik ikon pensil atau ikon edit, kemudian Anda melengkapi target per komponen, baik itu target, satuan, jenis komponen, mekanisme pelaksanaan, dan penerima manfaat. Jenis komponen ini ada dua pilihan, ada komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama adalah komponen-komponen yang mendukung kinerja indikator Satker, sedangkan komponen pendukung adalah komponen-komponen kegiatan administrasi ketatausahaan dan operasional kantor. Mekanisme pelaksanaan ini ada 3 pilihan. 1. Swakelola, kedua penyedia murni, ketiga penyedia dalam swakelola. Swakelola adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker. Penyedia murni adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan penyedia dalam swakelola adalah kegiatan-kegiatan Satker yang di dalamnya ada keterlibatan pihak ketiga, yang dalam pelaksanaannya masih dalam pengawasan Satker. Sedangkan penerima manfaat ada 2 pilihan, ada onsite dan ada offsite. Onsite adalah penerima manfaatnya di dalam satu kawasan, minimalnya kabupaten kota, atau di tempat itu sendiri. Sedangkan offsite itu adalah penerima manfaat di luar kawasan kabupaten kota, atau stakeholder penerima manfaatnya itu tersebar di beberapa kabupaten. Kemudian Anda simpan. Pastikan semua komponen terisi, baik itu targetnya, satuannya, jenis komponen, mekanisme, dan jenis pemanfaatan. Apabila sudah dianggap semuanya sudah terisi dengan benar, kemudian klik kirim. Tombol ini bertujuan untuk mengirimkan data komponen ke aplikasi Emonep Bapenas. Pastikan setelah Anda mengklik tombol kirim, akan muncul komentar hijau bahwa data sudah terkirim di sebelah kanan atas berwarna hijau. Selanjutnya adalah data sinkronisasi, kemudian menu rencana aksi. Akan tampil seperti matrik yang ada di depan Anda. Data ini akan muncul apabila Anda sudah melakukan pemetaan di menu anggaran perjanjian kinerja. Jadi tahapannya, lakukan terlebih dahulu pemetaan indikator kinerja terhadap dokumen anggaran RKKL yang ada di menu anggaran perjanjian kinerja, kemudian rencana aksi, maka akan tampil seperti ini. Tugas Anda di sini adalah melengkapi target per aktivitas satuan serta rencana aksi setiap triwulanannya dengan cara klik ikon pensil atau edit. Di sini ada uraian. Uraian ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di subkomponen RKKL. Kemudian targetnya berapa, tentukan, dan satuannya apa. Kemudian Anda merencanakan aktivitas ini setiap triwulanannya. Di sini ada beberapa pilihan. 1. Kegiatan belum mulai, kedua perencanaan, ketiga persiapan, keempat pelaksanaan, kelima selesai. Pastikan rencana kegiatan triwulan 1 dan triwulan 4 terisi sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah dibuat di dalam TOR. Kemudian klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk melengkapi target satuan beserta rencana aksi triwulanan setiap aktivitas.